Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira katsira wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur kehadiran Allah Ta'ala atas taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul dalam satu majelis yang mulia ini, tausiah agama berkaitan tentang pernikahan. Walaupun maksud utama adalah untuk pengantin baru, tapi tidak salah kalau kita pengantin lama pun ikut dengar. Mudah-mudahan ada manfaat dapat kita bawa pulang untuk diamal dan disampaikan pada keluarga di sana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nikah adalah perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fankihu ma tobalakum minan nisa" ila akhir ayat. Nikahi kamulah dari wanita-wanita yang kamu sukai. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah adalah satu sunnahku. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, maka bukanlah termasuk daripada golonganku. Hadirin hadirat rahimakumullah, begitu pentingnya nikah hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan nikah dalam 3 perkara yang tidak boleh diperlambat. Nabi bersabda, ada 3 perkara yang tidak boleh diperlambat. Yang pertama, solat bila telah masuk waktunya. Umpama zuhur 12:30 yang paling afdol, sebelum azan berkumandang kita sudah berada di masjid. Kaum ibu sudah berada di mihrab tempat solat dia. Jangan kita bernanti-nanti. Zuhur 12:30 kita katakan nanti saya akan solat jam 1. Takdir Allah, kita mati jam 1:15. Tercatat orang yang meninggalkan solat tanpa uzur syar'i. Nabi menyebut, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, tercantum namanya di 7 pintu neraka. Dan sejak saat itu setiap pintu menjerit-jerit memanggil namanya. Dia wajib masuk ke dalamnya selama 1 hukum. Para sahabat ridwanullahu ajma'in bertanya, berapa lama 1 hukum? Nabi menjawab, 80 tahun akhirat. 1 hari di akhirat berbanding 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Berapa lama orang harus direndam di neraka Allah Ta'ala asbab mati belum melaksanakan solat. Maka solat jangan diperlambat. Yang kedua, pengkebumian mayit. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mayit wafat ba'da maghrib, maka ba'da isya dikebumikan. Walaupun ada famili yang jauh diberitahu, tapi tidak ada menunggu semua keluarga kumpul. Nabi bersabda, tersiksa mayit makin lama dikebumikan.
Kalau keluarga si mayit orang yang paham agama, justru tanda sayang mereka kepada si mayit mempercepat pengkebumiannya. Yang ketiga, pernikahan antara laki-laki dan perempuan bila jodoh telah didapat. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam satu mafhum hadis yang panjang, anak bila telah lahir hendaklah orang tuanya mengazan dan iqamatkan di kanan kiri telinganya, kemudian mengoleskan madu ke bibir dan langit-langit mulutnya agar baik tutur bahasanya. Pada hari ketujuh disembelih hewan akikah. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Akikah sunat dibagi dalam keadaan sudah berbentuk sayur. Diutamakan pemberian akikah kepada orang-orang miskin. Kalau daging kurban sunnah dibagi dalam keadaan mentah, sedangkan daging akikah sunnah dibagi dalam keadaan berbentuk sayur. Saya singgung sedikit masalah kurban. Kebetulan kita beberapa hari lagi akan memasuki Idul Adha. Cobalah kita yang belum mendaftar ke panitia kurban segera mendaftar. Nabi bersabda, orang yang sudah mampu berkurban tetapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati solat kami. Walhal Nabi amat menganjurkan agar orang Islam solatnya di masjid. Tetapi untuk orang yang tidak mau berkurban padahal ada kemampuan, Nabi katakan jangan dekati solat kami. Mendekat pun tidak boleh, apalagi masuk ke dalam. Cukup keras hadis ini hingga Imam Hambali rahmatullah alaih memfatwakan bahwa kurban bagi yang mampu adalah fardu ain. Dan fardu itu bukan 1 kali seumur hidup. Setiap tahun ada kemampuan, setiap tahun berkurban. Begini yang dicontohkan Nabi SAW. Kemudian 1/3 dimakan oleh yang kurban, selebihnya diberikan kepada orang-orang miskin. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin rahmatullah alaih memfatwakan orang-orang kaya haram memakan daging kurban. Kalau orang kaya mau makan daging kurban, mereka harus berkurban. Kalau orang kaya tidak berkurban tapi makan daging kurban, dia mengambil hak orang miskin. Saya menyusuli di beberapa tempat, biaya kurban untuk tahun ini berkisar 900.000 sampai 1,5 juta. Bagi kita perokok berat yang menghabiskan 4 bungkus 1 hari, kalaulah di stop rokok itu jadi 3 bungkus dalam masa 4 bulan saja, andai kata 1 bungkus 10.000, maka setiap bulan kita bisa menabung 300.000. 4 bulan 1.200.000. 5 bulan 1,5 juta. Kita bisa ambil kurban yang paling besar, lembu Australia, lembu tapos. Sebenarnya di zaman ini tidak ada alasan untuk kita tidak berkurban. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis tadi. Hari ke-7 disembelih hewan akikah, dicukur botak rambut si anak, kemudian ditimbang berapa berat rambut itu, bersedekah untuk fakir miskin seharga emas atau perak seberat rambut anak bayi itu. Kemudian diberi nama yang baik, nama yang baik menurut agama Islam, dan jangan dicampur aduk dengan nama-nama yang tidak baik. Umpamanya mencampur adukkan nama Nabi SAW dengan nama bintang film, mencampur adukkan nama Nabi SAW dengan nama tokoh-tokoh perwayangan Hindu,
Sebagai contoh, Muhammad Arjuna. Arjuna ini adalah tokoh pewayangan Hindu. Di dalam kisah Mahabharata Yuddha, Arjuna adalah seorang laki-laki yang homoseksual. Tidak cocok nama orang-orang musyrik disatukan dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah baiknya kalau disatukan dengan nama sahabat seperti Muhammad Zaid, atau dengan nama Rasul yang lain seperti Muhammad Sulaiman, atau tidak dengan nama yang lain Muhammad titik. Jangan dicampur dengan nama-nama yang tidak baik, nama-nama penyanyi, nama-nama pemain bola. Ini di hari ke-7. Kemudian umur 7 tahun, hendaklah orang tua menyuruh anaknya sholat. Tentu sebelum umur 7 tahun, anak sudah mulai dilatih membaca Fatihah, sudah mulai dilatih bacaan-bacaan ruku' dan sujud, serta bacaan-bacaan lainnya. Umur 9 tahun, dipisah tempat tidurnya daripada ibu bapanya, daripada lawan jenisnya. Anak laki-laki jangan tidur lagi dengan kakaknya. Umur 16 tahun, hendaklah orang tua mencarikan jodoh anaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini orang tua merasa berat mencari jodoh anaknya. Akhirnya anak cari-cari sendiri, berkeliaran ke sana kemari, jumpa di gelap-gelap, berpisah di gelap-gelap. Tidak sedikit di beberapa tempat lahir para bayi di luar nikah. Asbab tidak diamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ketika suami Hafsah, anak Umar bin Khattab, syahid dalam satu peperangan. Ayahnya Hafsah, yakni Umar bin Khattab, pergi menjumpai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia katakan, wahai Abu Bakar, sejak kematian suaminya, anakku Hafsah buruk, seperti tidak ada gairah hidup. Ambillah dia menjadi istrimu. Abu Bakar radhiyallahu anhu diam, tidak menyaut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi menjumpai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengatakan yang sama. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku belum ada niat mau tambah istri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kutawarkan anakku kepada Abu Bakar, dia diam, tidak berkata sepatah jua. Kutawarkan anakku kepada Utsman, dia katakan dia belum mau berniat menambah istri. Tapi penolakan Utsman aku lebih suka daripada diamnya Abu Bakar radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudahlah, jangan kau fikirkan hal itu. Insyaallah dalam waktu dekat Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Sore hari Nabi datang meminang Hafsah radhiyallahu anha, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua mencari jodoh anaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satu ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih mau sholat tahajud di malam hari, dia tidur dengan anaknya. Anak itu umur 16 tahun. Maaf cakap, selimut anak itu terbuka dan kelelakiannya berdiri begitu keras sekali. Imam Syafi'i menutup lagi dengan selimut. Di dalam tahajudnya sambil menangis dia berdoa, ya Allah, andai kata dalam takdirmu Syafi'i mati malam ini, jikalah takdir itu dapat dirubah, rubahlah sampai kunikahkan anakku esok pagi. Sudah begitu tinggi nafsunya, kalau dia berzina, akulah yang lebih dulu masuk dalam neraka. Selesai sholat subuh, Imam Syafi'i rahmatullah alaih pergi ke rumah temannya, orang alim juga. Dia ceritakan apa yang dia lihat tadi malam. Kata temannya, aku punya anak perempuan, umurnya 15 tahun. Sayang, aku tidak tidur
bersama dengan dia. Karena agama melarang ayah tidur dengan anak gadisnya. Tapi aku ingat Nabi bersabda, wanita memiliki 9 nafsu dan 1 akal. Laki-laki memiliki 9 akal dan 1 nafsu. Aku yakin nafsu anakku lebih besar dari nafsu anakmu. Kita nikahkan anak kita. Pagi itu berlangsung pernikahan. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Hari ini orang-orang kafir mengarang buku, profesor ini, profesor itu, disebar di negeri-negeri Islam. Bahayanya nikah pada usia dini. Kata mereka bibitnya kurang matang, nanti anaknya IQ-nya jongkok. Padahal di balik ini untuk tersebarnya perzinaan di negeri-negeri Islam. Bila memperlambat nikah, ini membuka pintu zina. Kata Nabi SAW, apabila banyak bayi-bayi lahir di luar nikah, maka mudahlah orang-orang kafir menguasai kamu di negeri kamu. Ini satu strategi yang tersusun rapi. Anehnya, ulama, Secure Departemen Agama ikut tunduk dengan peraturan orang kafir laknatullah alaih. Kalau Nabi SAW katakan jangan memperlambat nikah membuka pintu zina. Ini 3 perkara yang tidak boleh diperlambat. 1, solat bila telah masuk waktu. Yang kedua, pengkebumian mayat. Yang ketiga, pernikahan antara laki-laki dan perempuan bila jodohnya telah didapat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, andai kata aku hidup di dunia ini hanya 9 hari, aku akan nikah juga. Aku tidak mau meninggal dunia, tercatat dalam buku besar malaikat sebagai orang yang tidak menikah. Amal-amal orang yang sudah menikah dilipat gandakan Allah Ta'ala 70 kali ganda. Umpamanya, solat berjamaah bagi kaum laki-laki menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Pahalanya 27 derajat. Kalau laki-laki itu sudah berumah tangga dikali 70. Nabi juga bersabda, barang siapa telah melakukan pernikahan, maka dia telah mengamalkan separuh daripada agama ini. Berhati-hatilah memelihara yang setengah lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, iblis laknatullah alaih tidak pernah menjerit lebih kuat melebihi mendengar berita pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang beriman. Setiap umat, kata Nabi, ada fitnah, cobaan untuk mereka. Dan fitnah bagi umat ini adalah nisa. Itu akan terbendung melalui pernikahan. Syukur alhamdulillah. Tadi malam Ahad, saya dapat kabar dari Pak Haji Zakaria, salah seorang putri beliau telah menikah. Alhamdulillah. Allahumma barik lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Ya Allah, berkatilah pernikahan keduanya. Satukanlah keduanya dalam banyak kebaikan. Ini doa mendengar berita pernikahan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang diinginkan bagi sepasang pengantin baru dan juga kita pengantin lama, pasti kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat cuma ada dalam satu konsep. Amalkan agama secara sempurna, syamil mutakamil, sempurna menyeluruh. Di sana terletak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rumah tangga akan diridhoi Allah bila suami istri menjadi hamba-hamba yang taat, patuh, menjalankan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, ikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin ikhlas mereka berbuat, makin tinggi ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Maka kita jalankan bahtera rumah tangga dengan cara mengamalkan agama pada rumah tangga itu. Kalau tidak, bukan sekedar tidak mendapat pahala, tetapi mendapat laknat dan kutukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang tidak diiringi dengan amal soleh, ini merupakan kemunafikan di sisi Allah Ta'ala.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Satu perkara yang paling utama selepas iman adalah solat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amalun afdal ba'dal iman?" Faqala alaihi salatu wassalam, "As-salatu ala waqtiha." Amal apa yang paling utama selepas iman? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat di awal waktu. Pada lain hadis Nabi katakan, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kamu laksanakan dengan berjamaah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada arti solat orang yang berjiran dengan masjid kecuali di masjid. Sahabat tanya, siapa jiran masjid? Nabi katakan 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Semua solatnya harus di masjid. Yang diizinkan Nabi solat di rumah, wanita dan anak-anak. Wanita tidak dilarang ke masjid, tapi wanita lebih afdol solat di rumah. Adapun kaum lelaki, solatnya di masjid. Istri yang sayang, cinta pada suami, janganlah sayang dan cinta itu mengalahkan sayang cintanya kepada agama Allah Ta'ala. Orang yang cinta kepada agama Allah, ini tanda dia cinta pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman bersangatan sayangnya, cintanya kepada Allah Ta'ala. Ketika di masjid terdengar terahim, salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Tengok suami mendengkur, mulutnya tengangan, air liurnya keluar. Macam mana waktu? Bangunkan dia dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, kecup keningnya. Mas, waktu subuh hampir tiba. Bangun. Bukan karena lihat, oh lahap kali tidurnya. Khusyuk betul. Sampai keluar air liur, mendengkur. Tak sampai hatilah saya membangunkannya. Ini bukan istri yang baik. Begitu juga seorang suami, ketika dia mau berangkat ke masjid, dia lihat istrinya masih tidur, dia bukan turun pelan-pelan, jangan terbang, tapi dia bangunkan. Lebih tinggi lagi, di samping mereka menjaga yang fardu, mereka juga melaksanakan yang sunat. Tahajud bersama. Kata Nabi SAW, hendaklah suami membangunkan istrinya tahajud. Kalau istrinya tak mau, percikkan air ke mukanya. Ini percikkan ini termasuk senda gurau. Percik. Dipercik air. Bukan disiram satu ember basah tempat tidur. Kalau istri yang bangun, hendaklah dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya tak mau bangun, kata Nabi, percikkan air ke mukanya. Ada senda gurau yang manis dalam takarub kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar yang fardu, yang sunat pun dibuat. As-salatu imaduddin. Solat ni tiang agama. As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat ini mi'rajnya orang beriman. As-salatu miftahul jannah. Solat ini pembuka kunci surga. Anak kunci surga itu solat. 5 karunia akan diberi Allah bagi orang yang jaga solat. Barakatul rizki, diberkahi rezekinya. Apa rezeki yang berkah? Rezeki yang halal. Halal mendapatkannya dan halal membelanjakannya. Orang yang tidak jaga solat mudah terjerembab dalam sumber-sumber rezeki yang haram. Na'udzubillah. Itu diberi kepada anak istri. Gimana mungkin anak-anak akan jadi soleh kalau yang dimakan dari hasil yang haram? Kalau kau besarkan anakmu, kata Nabi, dari hasil yang haram, akan haram kelakuan. Kullu lahmin nabatun min haramin fannaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka tempat. Maka untuk membersihkan ini, jaga solat. Selalu kita terjerembab dalam sumber-sumber rezeki yang haram. Kenapa seperti ini? Karena tidak jaga solat dengan baik. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kau lihat aku solat. Sempurna syarat, rukun, waktu dan tempat. Niat mencari ridha Allah Ta'ala.
waktunya di awal waktu, tempatnya berjamaah, di mana masjid yang paling dekat dengan rumah kita ketika kita ada di rumah, dengan kedai atau kantor serta sawah ketika kita ada di sana. Hari ini problem umat Islam ini bukan tidak adanya masjid, tetapi sedikitnya orang yang masuk ke dalam masjid. Sekecil apapun masjid terasa kebesaran. Orang tidak ada gairah untuk memasuki rumah Allah Ta'ala. Maka istri berupaya agar suaminya menjadi ahlul masjid. Yang saya tahu, orang tua di rumah ini, yakni Pak Zakaria, 5 waktu sholatnya berjamaah. Hujan pun beliau datang. Maka menantu yang paham, dia harus berbuat yang sama. Kemudian kita laksanakan juga perintah-perintah Allah yang lain. Perintah-perintah Allah yang lain juga kita harus amalkan. Maka kita perlu belajar, baik tentang hukum ahkam disebut ilmu masail, maupun tentang fadilat amal untuk gairah kita beramal soleh. Carilah satu waktu untuk kita belajar. Suami istri belajar. Ba'da isya, bacakan hadis-hadis tentang kelebihan amal untuk kita gairah beramal soleh. Seminggu sekali kita baca kitab fikih tentang hukum ahkam. Ada hal-hal yang kita tidak tahu, kita tanya kepada Pak Ustadz yang ada di kampung kita. Umpamanya kita baca di dalam buku mandi-mandi wajib, antara lain 1 mandi wilada. Apalah ini mandi wilada? Tanya sama Ustadz. Pak Ustadz, kami taklim di rumah, saya baca mandi wiladah itu wajib. Apakah itu mandi wiladah? Wiladah adalah darah banyak yang keluar ketika seorang ibu melahirkan bayi, baik bayi itu hidup atau mati. Darah yang banyak itu bukan darah nifas, itu adalah darah wiladah. Menurut mazhab Syafi'i, sang ibu setelah selesai melahirkan dia wajib mandi, namanya mandi wiladah. Ini kita sampaikan kepada istri kita. Apa hukumnya mandi wiladah? Banyak sekarang ibu-ibu sudah melahirkan, sudah seminggu di klinik belum mandi wiladah. Kenapa? Karena suaminya tidak tahu agama. Hak yang harus diberikan suami kepada istri bukan sekedar nafkah zahir saja, tapi juga nafkah batin. Nafkah batin itu agama, batiniyah. Tanamkan nilai-nilai iman, amal dan akhlak. Maka kita perlu belajar. Dan apa yang kita tahu kita mau amal. Kita jaga amal dengan akhlak yang baik. Jangan sampai amal ini terbuang karena akhlak yang buruk. Pada hari kiamat, ada orang datang dengan amal banyak, tetapi akhlaknya buruk. Semua orang menuntut atas keburukan akhlaknya. Maka amal yang banyak tadi diambil, diberi kepada orang yang disakiti hatinya. Akhirnya pahala habis dibagi-bagi sama orang. Datang lagi orang menuntut, ditengok pahala sudah tidak ada. Diambil pula dosa orang, diberi kepada yang dizalimi. Datang lagi orang menuntut, ambil lagi dosa orang, beri lagi ke dia. Akhirnya orang ini diseret dengan wajah telungkup ke dalam neraka. Maka kita jaga akhlak. Satu ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul Islamu atyab ya Rasulullah?" Faqala alaihi salatu wasallam, "Ahsanuhum khuluqa." Orang Islam seperti apa yang paling baik ya Rasulullah? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Akhlak ini bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling rendah namanya akhlakul hasanah. Orang bikin baik satu, kita balas baik satu. Kalau orang bikin baik, kita balas tak baik. Ini namanya mizadu syaitan, karakter syaitan. Paling kurang, orang bikin baik satu, kita balas baik satu. Di atas itu ada namanya akhlakul karimah. Orang tak bikin baik, kita buat baik. Dan puncaknya namanya akhlakul azimah. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Macam mana akhlakul azimah? Orang bikin jahat, kita balas baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Kepada siapa kita harus berakhlakul azimah? Bagi seorang anak, yang paling utama adalah kepada dua ibu bapanya. Dan mertua, dalam hal ini termasuk dua ibu bapa kita. Orang yang durhaka kepada mertuanya, di sisi Allah, ia bagaikan durhaka kepada ayah atau ibu kandungnya. Posisi mertua sama seperti orang tua kandung kita, cuma berbeda dalam hal waris mewarisi. Ketika menantu mati, mertua tidak dapat harta warisan. Ketika mertua mati, menantu pun tidak dapat harta warisan. Cuma itu saja bedanya. Yang lain, dia harus diperlakukan sama. Ibu-ibu yang mulia, janganlah bikin tingkah yang tidak-tidak, hingga para suami jadi durhaka kepada orang tua kandung. Kadang-kadang ibu sudah kematian suami, dia terpaksa tinggal kepada anaknya. Tetapi istri si anak berkata, saya tidak mau kalau mak dibawa ke rumah ini. Kalau abang bawa mak ke rumah ini, abang bikin rumah lain untuk saya. Abang tinggal dengan mak saya tinggal dengan anak-anak di rumah yang baru. Saya tidak mau campur dengan mertua. Akhirnya suami pikir, macam mana lah ini? Mau bikin rumah baru, duit gak ada. Dia sayang sama maknya, dia sayang juga sama anak istrinya. Fikir, syaitan goda. Mak kau kan dah tua renta, kupingnya dah budek, matanya gak nampak, kencing beol di tempat tidur. Udah deh, antar aja ke rumah penitipan orang tua jompo. Berapa sih biayanya? Akhirnya orang tua yang sudah renta itu dititip oleh anak ke tempat penitipan orang tua jompo. Dibayar uang mengurus emaknya. Masya Allah, anak dan menantu macam ni tak cium bau surga. Ahli surga kata Nabi, 1000 tahun mau sampai ke dalam surga, sudah cium raihanatul jannah, harum baunya surga. Demi Allah, anak-anak yang durhaka pada dua ibu bapanya, diharamkan Allah Ta'ala cium bau surga. Dalam hal ini mertua termasuk. Maka sepasang pengantin baru, termasuk kita pengantin lama, sayanglah kepada 4 orang tua ini sebagaimana kita sayang pada diri kita sendiri. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewasiatkan bagi manusia, hendaklah mengabdi kepada Allah semata, dan kepada dua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah seorang dari keduanya atau keduanya sampai usia tua ada dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Jangan katakan uff pada keduanya. Para mutarjim di negeri kita mengartikan uf'a. Tetapi di dalam kamus Lisanul Arab, uf adalah sepatah kata yang menunjukkan ketidaksenangan hati, yang menunjukkan kejengkelan, dimengerti atau tidak dimengerti. Seorang anak sedang baca Quran. Ibunya panggil dari dapur. Dia baca Quran di kamar. Kata ibunya, Polan, Polan. Anaknya menyaut. Tapi sebelum menyaut, dia katakan, itu uf, itu dosa besar. Atau dia banting Quran. Sia-sia Quran yang tadi dibacanya berjam-jam, tidak ada nilai di sisi Allah. Wala tanharhuma, jangan senggak keduanya. Panggil orang tua anak. Polan, Polan, apa? Wala tanharhuma, jangan senggak keduanya. Wahfid lahuma janahadzul liminar rahmah, rendahkan sayapmu pada keduanya. Jangan sombong sama orang tua. Kadang-kadang kita tinggal di rumah mewah, di komplek real estate. Mak datang dari kampung, rindu sama anak,
bawa oleh-oleh kampung, bawa daun ubi beberapa ikat, kelapa 2 gandeng, bawa cabai, tanam sendiri. Begitu mak ketuk pintu, buka, peluk, cium dia. Mak, minta maaf ananda mak. Seharusnya anak yang datang jumpa orang tua, bukan orang tua datang jumpa anak. Mak bawa daun ubi, saya rindulah dengan daun ubi kampung. Cium daun ubi itu di muka dia. Tetangga tengok semua, kasih tahu sama tetangga, ini mak saya, ini daun ubi tanam sendiri, daun ubi kampung, lain ini, nanti saya bagi kalian. Gendong mak, bawa masuk. Jangan sombong, mak belum masuk sudah dimarahin. Untuk apa mak bawa-bawa daun ubi? Macam kambing saja orang di kota makan daging, bikin malu saja. Kapan mak pulang? Maknya belum masuk, dah ditanya kapan pulang. Anak macam ni tak cium bau surga. Menantu macam ni tak cium bau surga. Kalau kita tinggal di kamar yang baik dengan istri, mak pun harus tinggal di tempat yang baik. Jangan kita tinggal di kamar yang baik, mak atau mertua di dapur, dekat kandang ayam, tidur pakai beralaskan tikar burung, tanpa kelambu, digigit-gigit nyamuk. Anak dan menantu macam ni tak cium bau surga. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan keduanya, ya Allah sayangi keduanya sebagaimana keduanya sayang pada aku ketika aku masih kecil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satu ketika seorang laki-laki tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya kepada Allah. Saya ulangi, satu ketika Nabi Musa alaihissalam tanya pada Allah, ya Allah, bagi tahulah siapa temanku nanti di surga. Allah katakan Polan bin Polin, anak seorang ibu yang tinggal di kampung Anu. Nabi Musa alaihissalam pergi ke tempat itu. Dia lihat amal laki-laki itu biasa-biasa aja, tidak ada yang luar biasa. Kok orang macam ni jadi teman saya di surga? Tak puas hati dia tanya, wahai anak muda, apa amalanmu yang luar biasa hingga kau menjadi temanku nanti di surga? Kata anak muda itu, ya Rasulullah, tak ada yang luar biasa. Cuma saya tak pernah sakitin hati orang tua saya. Hingga mak saya sayang sangat. Saya dengar setiap selesai solat mak doa, ya Allah, janganlah anakku tu kau campakkan ke neraka. Masukkanlah anakku tu ke dalam surga. Kelewat baik dia ya Allah. Dan jadikanlah anakku tu teman Nabi Musa alaihissalam di dalam surga. Masya Allah, anak ini menjadi teman Nabi Musa alaihissalam dalam surga asbab doa ibunya. Mustahil ibu mendoakan anak kalau anak hari-hari nyakitin hati ibunya. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku tinggal dengan mak, aku sayang kali sama dia. Aku kerja uangnya untuk mak. Aku masakkan makanan dia. Aku tak makan sebelum mak makan. Aku tak tidur sebelum mak tidur. Aku cuci baju dia. Aku siapkan air mandi dia. Tapi mak suka merepet-repet. Bolehkah aku lawan? Kata Nabi SAW, tak boleh. Andai kata kau gendong ibumu dari Mekah ke Madinah di terik matahari untuk melaksanakan fardu haji dan umrah, kau belum balas jasanya. Andai kata kau kerat daging pahamu, kau jadikan makanan, kau suap ke mulut ibumu, kau pun belum balas jasanya. Andai kata kau menjadi anak sebaik-baik anak kepada ibunya, kau pun takkan mungkin membalas jasanya. Al-jannatu tahta aqdamin ummahat. Surga itu terletak bawah kaki mak. Surga itu terletak bawah tapak kaki ibu. Anak ni pulang, dia dekap ibunya. Dia kata, mak cakaplah macam-macam, saya tak sakit hati, saya tak marah. Maka kita jaga. Seorang anak memandang orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, lemah lembut, Allah hapuskan dosa anak. Mumpung kita masih ada orang tua, pandang. Seyogianya seorang anak, menantu, minta maaf kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Paling kurang 1 hari 1 malam 2 kali. Pagi ketika mau pergi kerja,
malam ketika mau tidur, jumpai dia, pegang tangannya, cium, kecup keningnya. Umi, Abi minta maaf. Mana tahu ketika kita bekerja takdir Allah dia yang wafat atau kita yang wafat. Jangan ada dosa sama orang tua. Malam hari mau tidur, jumpai lagi dia. Minta maaf, sesering mungkin minta maaf. Apabila orang tua kita sudah wafat, kita pun disuruh berbuat baik juga. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah cara untuk berbuat baik pada orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Nabi bilang, bayar hutang-hutangnya. Kemudian beristighfar untuknya. Doakan dia setiap kau berdoa. Bergaul baik dengan teman-temannya yang masih hidup. Ini cara berbuat baik kepada orang tua ketika dia sudah wafat. Udah wafat pun anak buat baik. Maka kita kena jaga. Jangan harap rumah tangga ini diridhoi Allah kalau suami istri ini tidak tunaikan hak dua ibu bapanya, tidak tunaikan hak dua mertuanya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah bergantung ridho dua ibu bapa. Kalau kita tinggal sama-sama mak, cakap sama istri. Kalau saya pulang dari mana-mana, saya bawa oleh-oleh, bawa bakwan, bawa pisang molen, saya akan kasih ke tangan mak. Kamu jangan kecil hati. Kalau mak kasih kita makan, kita makan. Kalau mak tak kasih, kita lapang dada. Allah suruh saya sayang pada anak istri, tapi Allah suruh saya harus lebih sayang pada ibu dan ayah, pada mertua. Maka harus mengerti. Ini kita jaga. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Kemudian suami istri saling menunaikan hak, jaga akhlak. Istri menjaga akhlak kepada suami, suami menjaga akhlak kepada istri. Yang pertama suami. Nabi SAW katakan, sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik kepada anak istrinya, dan aku adalah yang terbaik. Wahai kamu kaum lelaki, malulah pada Allah. Siang hari kau pukulin istrimu, malam kau tiduri dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi belum pernah jatuhkan tangan kepada salah satu istrinya yang manapun, apalagi sampai naik kaki. Berkata kasar saja tidak. Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada anak istrinya, dan aku yang terbaik. Maka kita jadi contoh. Nabi biasa membantu istrinya di rumah tangga. Kalau Nabi lihat rumahnya berserakan, kotor, Nabi biasa membersihkan, nyapu. Nabi tidak merasa rendah dengan pekerjaan seperti ini. Para wanita dilarang memerintah suami, tapi suami disuruh pengertian kepada istrinya, membantu. Dan Nabi menggelar istrinya dengan gelar-gelar kasih sayang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha dipanggil Nabi SAW Humaira, artinya wanita yang berwajah merah. Terkadang dia panggil ya binti Siddiq, ya bintas Siddiq. Wahai anak perempuan As-Siddiq, bapaknya digelar As-Siddiq. Dia panggil ya bintas Siddiq. Nabi gelar. Maka kita kasih gelar kepada istri dengan gelar-gelar kasih sayang yang menyenangkan hatinya. Jangan jujur tapi menyakitkan. Misalnya satu orang laki-laki istrinya pendek kali. Waktu mau pergi, lajaknya itu bilang, macam mana dek? Jadi kita pergi. Jujur, tapi nyakitin hati. Maka kasih gelar yang baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, belum pernah Nabi rewel di tengah-tengah keluarga. Tidak pernah rewel dengan makanan. Kok ini aja sayurnya, kok pedas kali, kok asin kali. Tidak, suka dia makan, tak suka dia diam. Maka kita jadi lelaki terbaik. Kedatangan Nabi SAW di rumah tangga kami bagaikan musim bunga. Nabi bagaikan bunga di rumah tangganya. Maka kita harus ikut perkara yang sama. Jangan kita jadikan rumah seperti duri. Nabi katakan, baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Begitu juga seorang istri harus tunaikan hak suami, berakhlak mulia kepada suami.
Jangan berkata kasar kepada suami. Seorang wanita, kata Nabi, dapat menyenangkan hati suaminya 7 hari berturut-turut. Pada hari ke-8 dibukakan Allah Ta'ala 8 pintu surga. Dia boleh masuk lewat pintu mana yang dia mau masuk. Seorang wanita yang dimurkai oleh suaminya, amalnya tidak diterima Allah, tidak naik ke langit, bahkan tidak lewat dari ubun-ubun kepala ke dalam rumahnya ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Seorang wanita diajak oleh suaminya tidur sama dan dia menolak, dilaknat oleh seluruh malaikat sampai ke pagi hari, hinggalah suaminya redha kepadanya. Kalau surga seorang anak di bawah tapak kaki orang tuanya, maka surga seorang istri di bawah tapak kaki suaminya. Maka kaum wanita janganlah berkata kasar kepada suami. Pimpinan kendali rumah tangga di dalam Islam adalah suami. Walaupun istrinya profesor, S3, tamatan Melbourne, Australia, sedangkan suaminya tidak tamat SD, maka di sisi Allah yang menjadi pimpinan rumah tangga adalah suami. Rusaklah satu rumah tangga bila wanita menjadi pemimpin di rumah itu. Kata orang sekarang, tunduk di bawah bendera, tunduk di bawah ketiak istri. Istri-istri seperti ini tidak akan cium bau surga. Walau tiap tahun pergi haji dan umrah, ibadatnya banyak, tapi di rumah dia mengatur suaminya, maka tidak akan cium bau surga. Wanita solehah dia diatur suaminya, bukan mengatur suaminya. Jangan berkata kasar kepada suami. Satu ketika Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersenda gurau dengan suaminya Ali radhiyallahu an. Entah bagaimana Fatimah terucap satu kata yang agak kasar, hingga suaminya Ali radhiyallahu anhu tersinggung hati, bermasam muka. Fatimah menyesal, menggeletar. Dia kelilingi suami. Wahai kekasihku buah hatiku, maafkan aku. Wahai kekasihku buah hatiku, maafkan aku. Dia keliling-keliling 72 kali. Barulah Ali tersenyum dan memaafkan. Pagi hari, Fatimah radhiyallahu anha pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh lagi dia sudah menangis. Dia kata, "Ya Rasulullah, tadi malam anakmu tersilap. Ketika sedang senda gurau dengan suami, satu kata yang kasar keluar dari mulutku. Suamiku Ali tersinggung hati. Aku minta maaf." Kelilingin dia 72 kali. Kemudian dia memaafkan aku, ya Rasulullah. Adakah Allah memaafkan anakmu ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah, wahai Fatimah, bersyukur pada Allah. Asbab Ali suamimu memaafkanmu, maka Allah pun memaafkan. Andai kata tadi malam kau mati nak, sedangkan suamimu Ali belum memaafkanmu, aku tidak ikut mensolatkan jenazah." Maka kaum ibu yang mulia, jagalah akhlak kepada suami. Siogianya, seorang istri minta maaf kepada suaminya paling kurang 2 kali. Pagi hari ketika dia mau pergi kerja, malam hari ketika mau tidur. Jangan sampai ketika dia atau kita wafat ada terbebani dosa. Nanti pada hari kiamat yang mula-mula sekali masuk surga para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan rasul yang pertama kali injakkan kakinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah seluruh rasul masuk, barulah umat-umat rasul masuk. Umat rasul yang mula-mula sekali masuk adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mula sekali masuk para sahabat ridwanullahu ajmain. Dari seluruh sahabat yang mula sekali masuk bagi kaum lelaki adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa keistimewaan dia? Banyak korban untuk agama. Korbankan dirinya, waktunya, hartanya untuk penyebaran agama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebelum Islam 7 toko kainnya. Setelah Islam hartanya habis mengalir demi kelancaran dakwah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wafat, tidak ada uang untuk beli kain kafan. Ada kain bekas di rumah itu, tapi tak cukup. Ditutup kepala, terbuka kaki, ditutup kaki, terdedah kepala. Akhirnya ditutuplah kepalanya dengan kain itu, kakinya
dibalut dengan daun-daun bidara. Dialah yang pertama sekali masuk dalam surga dari kaum lelaki di kalangan sahabat. Adapun di kalangan wanita yang mula sekali masuk surga dari kalangan sahabiah adalah Maimunah Al-Muti'ah, istri Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Siapa Maimunah? Dalam kitab saya baca, Maimunah putri bangsawan Arab Quraisy yang cantik jelita dan kaya raya. Bapak dan Ibu yang mulia, kalau disebutkan ras Arab, apa yang kita terbayang? Orangnya tinggi semampai, bulu matanya lentik, hidungnya mancung. Itu ras Arab secara umum. Kalau di dalam kitab disebutkan orangnya cantik jelita, kita tak tahu bayangkan macam mana cantiknya Maimunah. Mungkin rambut dia pirang macam bulu jagung, kulitnya kemerah-merahan, matanya biru, wallahu alam. Dari seluruh bangsa di India, yang paling cantik-cantik adalah orang Kashmir. India Kashmir. Dan sekarang mereka banyak hijrah ke Bombay. Maka lebih dikenal India Bombay. Kalau Aceh, yang cantik-cantik itu Aceh Lamno. Sedangkan di Arab, yang paling cantik-cantik itu Arab Quraisy. Maimunah, putri bangsawan Arab Quraisy, yang kaya raya dan cantik jelita. Apa keistimewaan Maimunah hingga duluan masuk surga? Khidmatnya luar biasa kepada suami. Belum pernah berkata kasar kepada suami. Belum pernah hina suami. Belum pernah rendahkan dan caci suami. Siapa suaminya? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Laki-laki Habsyi yang hitam legam, bekas budak, tidak punya harta, tidak ada rupa. Dirinya pernah milik orang. Tetapi Maimunah tidak pernah berkata kasar, sindir, rendahkan dia, tidak. Maimunah duluan masuk surga karena khidmat setianya kepada suami. Kaum ibu yang mulia, beramal sebanyak amal pasir di pantai, sebanyak buih di laut, sebanyak bintang-bintang di langit. Durhaka pada suami, Allah nggak pandang ini semua. Maka kita banyak minta maaf kepada suami. Jaga akhlak kita kepada suami. Wahai kamu kaum wanita, hendaklah setiap saat bagaikan pengantin baru kepada suaminya. Biasanya kaum ibu awal-awal berumah tangga sampai 3-4 bulan memang masih berdandan. Jam-jam suami mau pulang, duduk depan kaca, berputar-putar macam putri salju. Tetapi setelah punya anak, menjelang tahun kedua, keadaan ini sudah berubah. Mana pakaian yang paling buruk, itulah dipakai di rumah. Tidak pakai bedak, rambutnya kusut masai, bau ketek. Kapan wanita-wanita berdandan? Ketika mau pergi. Siapa yang nikmati? Supir-supir sudaku, abang-abang becak, laki-laki hidung belang, supir-supir ojek. Wanita dilarang keluar rumah dengan pakaian merangsang. Dia harus menutup aurat sempurna. Kapan pakaian merangsang? Yang tembus pandang, yang tipis, terbelah sana, terbelah sini. Untuk suami. Untuk suami. Cara hidup barat mulai masuk ke negeri-negeri kita. Hingga suami tidak pernah melihat istrinya yang rapi. Nah, keadaan ini kita mau jaga. Kita mau jaga agar sunnah Nabi SAW hidup di rumah tangga kita. Kemudian kita jaga akhlak dengan jiran tetangga, karib kerabat, dan handai tolan. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini akhlakul azimah. Kita sering dengar, aku kalau orang baik, aku baik. Kalau orang jahat, oh aku lebih jahat lagi. Bangga menunjukkan jahat kita yang lebih dari orang. Kalaulah kejahatan itu batu, kebaikan itu air. Batu itu tenggelamnya dengan air. Kalau batu dilaga dengan batu, hancur dua-dua. Maka menghadapi jiran tetangga yang macam-macam tingkah lakunya, kita balas kebaikan. Ini akhlakul azimah. Balas keburukan orang
dengan kebaikan. Siapakah orang Islam yang paling baik ya Rasulullah? Nabi katakan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Mudah-mudahan rumah tangga anak Pak Haji Zakaria dengan menantunya diberkahin Allah, dan tausiah ini ada manfaat buat kita bersama para pengantin lama. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama mohon ampun. Kita tutup majelis dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatal matin, ya rahimad du'afa'i wal fuqara'i wal masakin, ya arhamar rahimin, irhamna innaka anta khairur rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a, istajib du'aana ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mujahidina fi sabilik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya khadiyal hajat. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wahdin nasa jami'a. Allahumma ansur man nasaraddin waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man amana bika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sahhil umurana min umurid dunya wal akhirah. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.